Bagaimana keadaan kita? Jadi kalau kita bicara pada zaman itu, masa itu, tadi pertanyaan, apa yang terjadi? Pertama, penderitaan dan penghukuman orang-orang yang tidak percaya. Kedua, Tuhan Yesus tampil dengan segala kemuliaannya. Segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Kalau kita baca di Injil, mereka akan melihat tanda di langit. Mereka akan berkata, enggak tahan melihat kemuliaan. Maka dia berkata, gunung timpalah kami. Enggak siap bertemu. Tapi orang percaya harus siap. Lalu yang ketiga, keselamatan dan saat sangat bahagia dari orang percaya. Itu yang dikatakan Martin Luther. Martin Luther berkata, setelah saya lihat hari the blessed hope itu, hari yang penuh pengharapan itu, penuh berkat itu, pengharapan penuh berkat, maka dia berkata, aku hanya punya 2 hari. Hari ini dan hari the blessed hope. Hari yang pengharapan penuh berkat itu. Maka saya mau hidup hari ini dalam terang hari itu. Itu dia. Apapun yang saya kerjakan sekarang, selalu dikaitkan ke sana. Bagaimana keadaan kita yang diselamatkan? Apakah kita nanti saling mengenal? Relasi seperti apa yang terjadi? Itu tadi sudah dibahas ya. Masuk. Lanjut. Nah, ini adalah pemahaman dari seorang buku ditulis oleh N.T. Wright. Heaven is not our home. Ini dalam majalah Christianity Today, Mars 24, 2008. Kalau lihat nanti itu. Heaven is not our home. Ini berhubungan dengan surga itu di mana. Dia berkata, jangan bicara surga. Karena inilah di dunia ini surga kita. Ya. Saya kira mungkin dia agak dipengaruhi oleh pandangan optimistik juga seperti tadi. Meskipun dia ahli yang sangat hebat di Inggris, dia menjadi masalah karena pandangan satu ini. Bagaimana sesungguhnya? Ada beberapa pandangan tentang surga itu. Pertama, identik. Dunia ini identik dengan surga. Itulah tadi artikel tadi. Yang kedua, dissolution. Dunia ini akan hancur. Completely new nanti. 2 Petrus 3:11. Coba baca itu. 2 Petrus 3:11. Jadi kalau ini dipahami secara harfiah, memang terjadi hancur, lebur dengan dunia kita ini. Maka kita punya dunia yang baru. 2 Petrus 3:11. Mari, 1, 2, 3, ya. Jadi jika segala sesuatu akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan Allah. Perhatikan, kenapa ada mempercepat? Ingat tadi penginjilan. Karena dikatakan, Injil harus diberitakan dulu seluruh dunia, baru tiba kesudahannya. Jadi semakin setia gereja memberitakan Injil, Injil menyebar ke seluruh tempat, jadi tidak ada bagi mereka berdalih, maka semakin cepatlah kedatangan Tuhan kali kedua, akhir. Tapi yang ketiga adalah transformation. Dunia ini akan dibaharui menjadi langit dan bumi baru. Wahyu 21 ayat 1. Coba. Wahyu 21 ayat 1. Mari kita baca sama-sama. Yang menemukan. 1, 2, 3, ya. Lalu aku melihat langit yang baru dan, jadi perhatikan, bukan hanya bumi baru atau langit baru, tapi langit dan bumi yang baru. Oke, lanjut. Nah, ini salah satu kutipan lagi. Ini agak panjang ini. We must be mindful, however, that heaven is another realm. Setelah kita bicara tentang surga dalam bukunya ini, setelah dia mendiskusikan surga, rumitnya surga, maka dia berkata, kita memang harus hati-hati. That heaven is another realm. Another dimension of reality. Ya, dimensi lain dari sebuah realitas. So, perhatikan. It is difficult to know. Ini dah, yang mengaku ini siapa ini? Jadi kalau kalian merasa susah memastikan, dia pun berkata, it is difficult to know what it feature of the word apply. Seperti apa sih sebenarnya, ya, yang dikatakan tentang langit bumi baru itu? Ya, lanjut. Maka dia berkata begini, it is probably safest to say that while heaven is both
a place and a state, ini pertanyaan Pak Peter waktu di Ciptadana. Ya, ada yang mengajarkan surga hanya sebuah suasana. Lalu saya berkata, ya bisa juga suasana, tapi Alkitab menunjukkan ada nuansa tempat. Nah dia berkata begini, it is probably safest to say that while heaven is both a place and a state, ya, jadi ini barangkali lebih aman. Ya, heaven, surga itu bisa dipahami keduanya. Tempat juga, suasana juga. It is primarily a state. Ini masih ada nih. Ya. Jadi itu terutama kondisi, keberadaan. Di mana Allah ada. Tapi tetap tempat, lokasi. Jadi dia berkata, saya lebih mengutamakan kepada suasana, kondisinya, daripada tempatnya. The distinguished mark of heaven will not be a particular location. Jadi yang membedakan antara surga dan neraka terutama bukan soal lokasinya, but a condition of blessedness. Tapi kondisi yang satu diberkati, yang satu dihukum. Sinlessness, joy, and peace. Jadi kalau kita melihat orang mau meninggal, kadang-kadang ada visi surga, seringkali yang diceritakan ini, betul nggak? Itu. Ada Marga Tobing, saudara kami, sebelum mati dia kalau nggak salah 3 bulan kemudian, dia mengalami penglihatan seperti ini. Dan dia bercerita. Life in heaven accordingly will be more real than our present existence. Berarti kehidupan di surga sana jauh lebih indah sebenarnya dengan sekarang. Oh iya dong, mesti begitu. Nah keadaan kita seperti apa? Ini waktunya udah habis, tapi ini kita coba cepatnya. Saya kutip lagi Profesor Anthony Wright. Tidak ada kesepakatan dan gereja what happens to people when they die. Apa yang terjadi ketika mereka mati. Macam-macam. Kalau baca buku saya itu, ada yang kebangkitan seketika. Ada purgatori. Ada di situ. Ya? In the New Testament is crystal clear on the matter. In a classic passage, Paul speaks of the redemption of our bodies. Jadi yang terjadi adalah kelak hidup kita ini akan ditebus dan dibaharui. Ya, lanjut. There is no room for doubt as to what he means. Kita nggak perlu ragu apa maksud Paulus tentang pembaharuan. God's people are promised a new type of bodily existence. Ini dipastikan. Bahwa nanti di surga itu ada tubuh kebangkitan. Tidak perlu diragukan katanya. Ya, seperti apa itu? Dia berkata a new type. Ya, habis baterainya. Ya. The fulfillment and redemption of present bodily. Jadi tubuh kita yang sekarang, kalau kita mati, pada waktunya nanti kita dibangkitkan, diberikan tubuh kebangkitan yang jauh lebih indah dari sekarang. Paulus berkata 1 Korintus 15 bagian kedua, tubuh kemuliaan, tubuh kebangkitan. Jadi bagaimana keadaan kita kelak? Identik dengan yang sekarang? Saya berkata tidak. Manusia rohani yang benar-benar baru sepenuhnya asing? Saya berkata tidak. Tubuh yang diperbaharui, jadi ada kontinuitas. Saya kira 1 Korintus 15 bicara soal itu. Ya. Tidak persis seperti ini, tetapi ada kesinambungan dengan tubuh ini dengan tubuh kebangkitan. Lanjut. Nah neraka, saya cepat aja ya. If anything has disappeared from modern thought, it's the belief in a supernatural heaven hell. Jadi jangan heran bahwa neraka sekarang sudah banyak disingkirkan orang. Termasuk dalam neraka itu hanya sekedar suasana. Kita tersiksa, kita menderita. Maka neraka sekedar suasana. Nah penegasan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menegaskan fakta neraka dan penghukuman. Matius pasal 7. Yang kedua, adanya neraka menunjukkan orang mati tidak berhenti bereksistensi. Jadi jangan dikatakan sesudah mati habis. Dah. Daniel pasal 12 ayat 2, yang percaya bagaimana, yang tidak percaya dihukum. Jadi tetap dia berada, tapi dalam suasana yang lain. Eksistensi yang lain dalam suasana penghukuman. Yang ketiga, Alkitab menyatakan realita keberadaan surga dan neraka yang bersifat supernatural. Itu yang disebut dengan eksistensi lain. Tadi kita baca Miller Erickson. Dimensi lain. Ya. Neraka berada di luar atau melampaui ruang dan waktu di mana kita berada. Lanjut. 3 istilah untuk neraka. 1 Sheol. Yaitu satu tempat yang dalam dan gelap gulita. Itu gambarannya.
tempat yang dalam. Istilah lain Hades, seperti Sheol, tempat yang sangat dalam. Dunia orang mati, orang kaya. Lukas 16 misalnya, itu jelas ya Lukas 16. Itu khotbah mertua saya nggak pernah mendengar khotbah begitu jelas, begitu serius disampaikan selain mertua saya. Kalau khotbah 16 dia itu waduh, kelihatan sekali. Ngiyak tuh. Menjerit-jerit. Bapak Abraham. Kalau itu terjadi, tidak ada pertolongan. Di pajak Horas pun nggak ada. Iya, karena orang cantar kan mertua saya. Pajak Horas pun nggak ada. Ini menderita. Jangan main-main. Jadi hadis seperti Lukas 19. Gehenna atau Gehinom mengacu kepada lembah Hinom di Yerusalem. Di tempat itu terjadi pembakaran. Dibakar. Dan tidak pernah berhenti apinya. Nah, pertanyaan refleksi. Sebutkan 2 hal baru yang Anda pelajari dari seminar ini. Sebutkan 1 hal yang berbeda dengan yang Anda anut. Bagaimana pemahaman tentang akhir zaman ini mempengaruhi hidup Anda secara praktis? Kalau juga tulis 2 hal baru yang Anda pelajari dari seminar ini. Jadi supaya saling mengasah. 1 hal yang berbeda dengan yang Anda anut selama ini. Saya selama ini pikir ini, saya sekarang begini. Lalu bagaimana pemahaman tentang akhir zaman ini mempengaruhi hidupmu? Nah, karena waktu makanya tadi kita semua cepat-cepat. Tapi tetap 3 ini baik untuk kita renungkan. Barangkali sebelum kita nanti pulang, kita berdoa, kita pikirkan ini, saling berbagi. Saling berbagi ya. Jangan sama suaminya, sama istrinya, jangan. Pilih orang yang ini. Ini 3 hal ini ya, nanti balik lagi sini. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Baik, kita beri dulu tepuk tangan yang meriah buat pembicara kita. Kita sudah dengar begitu banyak dan saya yakin sekali ada begitu banyak juga pertanyaan. Tapi memang ini waktunya juga sangat terbatas. Saya akan membacakan dulu beberapa pertanyaan yang tadi, yang mungkin belum dijawab. Nanti kalau ada teman-teman yang masih mau bertanya, please jangan bertanya yang sudah ditanyakan. Dan juga nanti saya akan kasih kesempatan, awal 3 orang untuk bertanya secara langsung, ada mic di tengah-tengah. Tapi please sekali lagi juga bertanya hal-hal yang dari tadi belum ditanyakan. Dan jangan mengulang pertanyaan dan nanti bertanyanya secara singkat dan jelas. Saya coba bertanya beberapa hal. Tadi memang sudah dijelaskan dan ada beberapa pertanyaan yang otomatis. Ada pertanyaan sisa yang diringkas. Ya, saya coba ringkas saja. Memang tapi ada pertanyaan yang sifatnya jadi praktis. Mereka udah belajar dengan banyak tentang akhir zaman dan juga ada banyak pemahaman di luar tentang akhir zaman yang keliru. Jadi apa yang mereka harus lakukan sekarang? Oh, pertama yakini yang benar. Itu dulu. Ya. Tinggalkan yang tidak benar. Misalnya kalau ke rapture, pengangkatan itu tidak benar, sebagaimana kita bahas, tinggalkan itu sekarang. Ya. Lalu ajarkan accordingly seperti itu, sesuai dengan itu. Jadi seperti saya katakan tadi, sangat banyak pengajaran tentang akhir zaman. Dan banyak orang merasa sangat memahami akhir zaman. Saya sih sedih-sedih aja. Makanya ketika orang Batak waktu dari berkata, akhir zaman seperti apa yang kalian bahas ini? Kalian mau menyesatkan lagi ya kalian katanya. Nah kalau Bapak Ibu perhatikan saya sangat teliti mengambil keputusan-keputusan. Sekiranya rekan-rekan dosen di sini bisa memberi kesan pesan, mungkin mereka akan mengkritik saya dalam banyak hal. Kenapa tidak gamblang aja dihajar semua pandangan. Tapi saya coba membalance, sambil sadar ada pandangan ini, saya masuk perlahan-lahan pandangan yang diambil. Termasuk kerajaan 1000 tahun. Ya. Jadi, yakini yang benar ini, tinggalkan yang tidak benar, lalu hiduplah sesuai dengan itu. Baik, terima kasih Pak. Pertanyaan selanjutnya, kalau kita lihat tadi tanda-tanda akhir zaman, salah satunya adalah makin bertambahnya orang jahat.
Kalau kita lihat orang jahat makin bertambah, bukankah ini sebenarnya mungkin peran gereja yang kurang? Atau apakah kalau begini terus lalu kita diam saja? Ya. Jadi sebenarnya kalau kita lihat tadi yang jahat semakin jahat, konteksnya itu kalau kita baca 2 Timotius pasal 3, justru Timotius terus disuruh mengajar. Terutama kalau lihat nanti 2 Timotius pasal 4, dikatakan di hadapan Allah dan Kristus yang akan menghakimi orang hidup dan mati. Beritakan Injil, teruslah setia. Nah, tapi ketika dikatakan tekun setia, dan yang jahat semakin jahat, jadi bukan. Oke, bisa saja orang makin jahat karena Injil tidak diberitakan. Tapi di mana Injil diberitakan, tidak berarti otomatis semua orang menerima. Kenyataannya aja, di zaman Yesus khotbahnya benar nggak? Iya dong, kalau kalian nggak benar mesti keluar dari ruangan ini sekarang. Nah tapi saya tanya lagi, di zaman Yesus semua orang benar nggak? Jelas bukan? Jadi, udah kita dapat jawabnya. Ya, mungkin satu pertanyaan lagi sebelum saya undang ada beberapa orang nanti bertanya di depan. Ini mengenai masalah pandangan-pandangan dari agama-agama lain yang juga bicara tentang akhir zaman. Apakah ada kesamaan pandangan mengenai akhir zaman dari agama-agama lain? Dan apakah semuanya juga sama sebenarnya merujuk kepada kedatangan Kristus? Kalau kita memahami seperti ini, tentu tidak ada di agama lain seperti ini. Kesamaannya yang ada dari agama, baik ya agama itu sebenarnya kan ya, agama yang besar itu Judaisme, lalu Kristen, lalu Islam, kan begitu. Nah, sama-sama mengakui ada akhir dunia. Besok kalau dengar KKR, Yesus berkata, saudaramu akan dibangkitkan. Maka dikatakan Marta, aku percaya guru, dia akan bangkit di akhir zaman. Nah, itu dia. Jadi itu adalah kepercayaan Judaisme. Dan Islam juga begitu. Jadi ada persamaan. Jadi hidup itu tidak berakhir di sini dan tidak berakhir pada kesia-siaan. Ada hidup yang akan datang. Cuma kalau dibaca, di dalam Judaisme udah minus Kristus. Tidak ada itu. Dan bagaimana Judaisme mengisi ini? Lalu di Islam juga tidak ada faktor Yesus. Kalau kita bicara Yesus bangkit jadi dasar yang pasti dari kita bangkit. 1 Korintus 15 ayat 1 sampai 11 Kristus bangkit. 1 Korintus 15 ayat 12 sampai 34. Maka kita juga akan bangkit. Lalu bagaimana nanti tubuh kita bangkit? Ayat 35 sampai 58. Jadi kebangkitan Kristus, kebangkitan kita, dan bagaimana kita nanti bangkit. Jadi 1 Korintus 15 itu 58 ayat, itu bicara soal kebangkitan. Nah ini missing di dalam Islam. Betul, dalam Islam ada hidup, mati, bangkit. Ada, tidak bisa kita sangkal itu. Tapi pertanyaannya adalah apa? Siapa yang sudah bangkit? Siapa yang sudah bangkit? Ya, maksud saya di Islam. Tidak ada. Tidak ada. Oke. Baik, terima kasih. Saya mau undang, tapi tadi ada beberapa pertanyaan yang saya sudah coba gabung. Nanti ada beberapa pertanyaan juga yang sebenarnya tidak terlalu relevan dengan topik kita. Jadi nanti saya sisakan kalau masih ada waktu nanti di akhir. Saya undang dari sebelah kanan saya, kalau ada satu orang dulu. Ada satu ibu di depan. Itu di belakang. Yang angkat tangan tadi di belakang dua itu. Dari sebelah kiri saya. Jadi bisa dikasih wireless ya? Dua-dua dulu. Satu yang, ya ada dua di sana ya. Oke. Ya, di belakang sana. Mana tadi? Jadi ada dua di depan sana dan dua dari sini, ibu satu dan ada bapak di tengah. Silakan ibu. Jadi tolong cepat saja dan singkat-singkat saja. Terima kasih. Ya, silakan ibu berdiri lalu kasih pertanyaannya sama kita. Shalom Pak. Namanya dari mana? Oh, saya Lasma. Oke. Kan tadi kan Bapak bicara tentang pandangan orang orang lain atau pandangan dari
guru teologi yang lain. Saya pengen bertanya menurut pandangan Bapak sendiri. Apa sih yang dimaksud dengan kerajaan 1000 tahun menurut Bapak pribadi, dan saya bertanya apa alasannya Bapak mengatakan hal itu? Itu pertama. Terus kedua, saya ingin bertanya sama Bapak, apakah Bapak percaya yang namanya rapture atau pengangkatan gereja, gitu kan? Menurut Bapak ya, bukan menurut teori-teori yang ada, yang kita baca, yang kita bahas tadi gitu. Dan ketiga, apa yang dimaksud dengan langit baru, bumi baru, apa bentuknya seperti sekarang, ataukah dihancurkan terlebih dahulu, atau terus dibikin seperti bumi yang sekarang, bumi yang menurut pandangan Tuhan, seperti Baik. itu. Baik, cukup 3 dulu ya. Terima kasih. Oke, Rahma. makasih. Lanjut yang kedua, Ibu silakan namanya. Saya juga memang ada 3 pertanyaan, cuma satu pertanyaan ini hampir sama dengan Ibu yang tadi. Oke. Jadi Ibu artinya, namanya? lalu yang pertama, apakah surga Sorry, memang? Ibu namanya, Bu? Ibu Rita. Ibu Rita. Apakah memang surga itu sudah Tuhan ciptakan atau memang Tuhan sudah bentuk? Artinya di tempat, di planet yang lain, itu satu pertanyaan. Lalu yang kedua, apakah surga itu seperti bumi yang kita injaknya seperti sekarang ini gitu, ya. Lalu yang ketiga, apakah untuk orang yang percaya pada Kristus itu aktivitas kita tuh di surga itu seperti apa? Atau memang kita harus bekerja atau memang hanya untuk memuji Tuhan dan lain-lain sebagainya. Terima kasih. Baik, apakah di surga ini kerjanya nyanyi terus ya? Tadi dari sebelah kiri ada 2 bapak-bapak, ya. Tolong berdiri, biar dikasih mic, oke. Oke, terima kasih. Shalom. Nama saya Andreas Bantan dari STT Setia. Ya, saya ingin bertanya tentang status setelah mati, Pak. Khususnya pertama tentang Tuhan Yesus dan yang kedua tentang manusia. Tuhan Yesus sebelum dia meninggal, sebelum dia mati di kayu salib, dia mengatakan, kepadamu kuserahkan nyawaku. Tetapi dia juga pernah mengatakan, berjanji kepada penyamun yang disalib di sisinya itu, dia bilang, hari ini juga engkau akan berada bersama-sama dengan aku di Firdaus. Tapi pengakuan kita mengatakan dia turun ke dunia orang mati. Ya, turun ke dunia orang mati. Apakah sebelum dia turun ke dunia orang mati itu singgah dulu di Firdaus bersama penyamun itu atau bagaimana? Yang kedua ya, pertanyaan status orang yang sudah mati. Menurut dalam Lukas pasal 12 itu orang itu langsung duduk di pangkuan Abraham. Ya, duduk di pangkuan Abraham. Di mana itu sebenarnya? Apakah di surga atau di Firdaus? Terima kasih. Oke, terima kasih. Jelas. Yang selanjutnya, terakhir. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Pertanyaan saya yang pertama. Namanya, Pak? Saya Antonius Palandima dari STT Setia. Pertanyaan saya yang pertama. Kalau saya membaca Matius pasal 27, ayatnya yang ke-51 dan 52, di sana dikatakan pada waktu kematian Kristus ada peristiwa yang mengeringi, yaitu tabir bait Allah terbelah menjadi 2, kemudian kubur juga terbuka dan orang-orang kudus bangkit pada waktu itu, kemudian mereka masuk ke kota kudus. Apakah penjelasan di sana sudah mengarah kepada finalitas tentang janji bahwa kala ketika orang percaya itu meninggal, mereka akan masuk ke kota kudus, yaitu surga yang kita bahas tadi, atau masih harus menunggu kedatangan Kristus yang kedua? Dan pertanyaan saya yang kedua mengenai peristilahan penghakiman yang terakhir. Seringkali walaupun itu sepertinya remeh, tetapi ada perbedaan pendapat orang-orang di dalam yang mengerti akan peristilahan itu. Sepertinya penghakiman terakhir mengarah kepada kelak ketika Tuhan Yesus Kristus datang sebagai Raja, Ia
tinggal memukul palu saja, menentukan engkau di sebelah kanan atau engkau di sebelah kiri, atau ia masih bertindak sebagai hakim, kemudian ada jaksa penuntut, ada pembela, dan ada penentuan engkau bersalah atau engkau diperbenarkan. Seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Rupanya ada pertanyaan-pertanyaan yang tadi saya skip, sekarang ditanyakan di sini. Bagus juga. Ya, Silakan. terima kasih untuk pertanyaan-pertanyaan yang diberikan. Sebenarnya beberapa pertanyaan itu sudah dijawab, cuman karena cepat saya bahas. Ketua acara begini-begini, Bu. Dari waktu tinggal 10 menit, waktu 5 menit. Jadi terpaksa cepat-cepat ya. Misalnya tadi Bu bilang, jangan hanya pandangan teolog, tapi juga pandangan saya. Ya, sebenarnya dalam semua saya kasih tahu pandangan saya. Ya. Misalnya, cuman memang kalau teologi itu, siapa tahu dari antara kalian belajar teologi ya, tidak fair kalau saya tidak menyebut pandangan kalian itu, begitu kan. Itulah teologi. Kita harus jujur mengatakan. Artinya apa? Ini saya, posisi saya. Nanti yang berbeda dengan saya dia akan berkata, oke, itu posisimu. Tapi posisiku sudah kau kasih tahu. Begitu kira-kira. Ya? Nah kalau posisi saya soal rapture, dulu saya penganut rapture yang kuat. Tapi sekarang tidak. Nah, tadi kan pendekatan saya begitu kan. Tidak kita temukan di 1 Tesalonika 4 setelah dibawa ke surga turun lagi. Tidak kita temukan itu. Dan juga pengajaran itu tidak ada di Matius, Markus, dan Lukas, dan Yohanes. Tidak ada. Ya. Apa yang dimaksud dengan langit dan bumi baru? Apakah seperti yang sekarang? Kan itu yang kita bahas tadi. Ya, apakah identik ataukah hancur lalu datang yang baru ataukah transformasi? Nah, saya mengatakan kita melihat ke transformasi langit dan bumi yang baru. Langit bumi kita ini akan dibaharui oleh Allah dengan caranya, ya, dan surga Allah yang terpisah karena dosa. Saya coba bayangkan, meskipun tadi dikatakan kan surga dimensinya beda. Kalian ingat sebelum Adam jatuh dalam dosa, gambarannya Allah dan manusia dipisah atau sama? Sama. Ada gambarannya Allah berjalan-jalan di taman. Nah, jadi gambaran seperti itu. Nah, rupanya ketika dosa itu ada, maka terpisahlah antara Allah yang suci dengan manusia yang sudah berdosa. Nah, setelah terjadi pemulihan, penciptaan, kejatuhan, maka Allah akan memulihkan kembali. Nah, apakah kita akan mengalami satu kondisi kurang lebih seperti manusia jatuh ke dalam dosa. Gitu. Sehingga antara Allah dan manusia tidak lagi dipisahkan. Maka disebut istilahnya tadi langit dan bumi yang baru. Makanya kita lihat nanti dalam gambaran lain dalam Wahyu, di situ tidak ada lagi matahari. Karena apa? Allah adalah mataharinya, dialah penerangnya setiap hari. Nah, kondisinya seperti apa? Bisa aja kondisinya seperti kehidupan kita sekarang ini. Ya, kita tetap menikmati aktivitas kita dalam dimensi surgawi dengan dimensi yang baik. Ya. Tapi bukan lagi di dalam ada dosa, ada ratap tangis, ada kecurangan, tidak. Itu bayangkan sebuah dunia sebagaimana Allah, kalau gambaran langit dan bumi baru Wahyu 21 tadi, bayangkan sebuah dunia, langit dan bumi itu dunia ya, satu dunia baru di mana tidak ada dosa. Semua kegiatan, aktivitas berlangsung sebagaimana mestinya. Ya, tapi semua minus dosa tidak ada. Semua konsekuensi dosa tidak ada. Ratap tangis tidak ada. Begitu. Kebencian tidak ada. Ya.
Apakah surga sudah diciptakan di planet mana itu? Apakah seperti bumi ini? Kalau dikatakan Bapa kami yang ada di surga, gimana itu? Berarti sudah ada dia. Cuman dimensinya beda seperti dikatakan tadi oleh seperti apa itu? Ya, mungkin kita mati dulu langsung tahu kali itu. Cuman itu susahnya. Yang sudah mati ngalamin nggak bisa cerita. Yang bisa cerita belum bisa ngalamin. Nah, yang mati dan bisa cerita diulangkan, ceritakan oleh Yesus Kristus. Itulah Lukas 16. Makanya saya suka ada Lukas 16 itu. Karena ada orang bilang gini, Allah sok tahu kali kalian ini. Kau bicara surga, neraka, penderitaan. Anggai yahura mati ho. Emangnya kau udah pernah mati? Belum sih, makanya belum jangan ngomong. Ya, mestinya mati dulu ya. Tapi kita bilang, yang sudah mati nggak bisa cerita. Yang punya pengalaman nggak bisa cerita. Yang bisa cerita belum punya pengalaman. Nah, puji Tuhan ada Lukas 16. Mereka punya pengalaman dan punya cerita. Yaitu orang miskin itu dia mengalami dan cerita. Diceritakan ulang oleh Yesus tentunya. Orang kaya itu, dia punya pengalaman yang bisa cerita. Saya mau kita baca itu. Ceritanya orang, kan tadi kita ditantang. Kau udah pernah mati kau? Cerita kau dong. Nah gitu kan. Nah orang ini udah cerita. Jangan salahkan saya nanti, salahkan diri surga. Ya. Nanti dia akan berkata, gue udah pernah cerita loh, tapi lu tetap malas menginjil. Gue udah kasih tahu menderita aku di surga, di neraka itu. Ya, coba kita lihat. Dulu sebagai orang Yahudi, Taurat dia tahu. Tapi rupanya Taurat masuk telinga kiri, keluar telinga kanan. Setelah dia menderita, ayatnya yang ke-24. Lalu ia berseru katanya, Bapa Abraham, kasihanlah aku, suruh Lazarus supaya mencelupkan ujung jarinya ke dalam air. Dan menyejukkan lidahku. Sebab aku sangat kesakitan dalam nyala apinya. Jadi perhatikan. Bagi saya ini kembali bahwa neraka itu bukan sekedar suasana. Yaitu? Jadi, dan juga tidak berhenti bereksistensi. Aku sangat kesakitan dalam nyala apinya. Makanya saya katakan tadi, kita ngerti mengapa Yesus mengalami Eli, Eli, lama sabatani. Karena apa? Kasihnya tidak mau kita ke sana. Masih ingat Yohanes 3:16? Karena Allah begitu mengasihi isi dunia. Sehingga dikaruniakan anak tunggalnya. Supaya siap yang percaya tidak ke sana. Tidak binasa, tidak ke sana. Melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah lihat ini. Sangat kesakitan. Tetapi Abraham berkata, anak ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu. Sedangkan Lazarus segala waktu yang buruk. Sekarang yang mendapat hiburan engkau sangat menderita. Dengan perkataan lain apa? Keputusan final tidak ada banding. Makanya saya tidak terima purgatori. Itu menanya yang tadi. Saya kira konsep purgatori yang diperkenalkan Katolik adalah begini. Kok enak-enak amat sih dia berdosa dalam hidupnya, langsung bisa masuk surga. Mengalami purgatori dulu dong. Api penyucian. Menderita dulu dia. Nah agak mirip memang nanti dengan konsep Islam nanti. Dia harus berjalan dulu di dalam rambut dibelah 7. Nah itu tuh. Tidak boleh enak-enaknya masuk dong. Nanti kalau ditimbang-timbang dosanya dia bisa masuk. Nah masuklah dia. Kalau nggak bisa masuk neraka lah dia. Nah saya berdasarkan Alkitab nggak ada yang bisa. Kalau kita mau jujur timbang dosa sama timbang benar. Tidak usah tunggu nanti rambut belah 7 ditimbang. Sekarang aja timbang. Coba setiap kali pergi ke tempat ibadah hitung negatif. Tapi ketika di tempat ibadah lihat pikiran negatif sama sesama. Lihat sendal sesama negatif. Lihat sepatu sesama negatif. Itu. Hitung dosa. Semua kebenaran hitung positif. Semua kenegatifan hitung negatif. Coba langsung timbang sendiri. Pasti kau berkata, pasti masuk neraka. Itu. Nggak usah melewati rambut belah 7. Nah sekarang ini. Sekarang yang mendapat hiburan. Selain itu daripada itu antara kami terbentang jurang yang tak terseberangnya. Ya, ini dalam dimensi yang melampaui yang kita pahami sekarang. Bahkan dimensi sorga dan dimensi neraka dikatakan merupakan sesuatu jurang. Ayat 27. Mari kita baca. Kata orang itu,
Kalau demikian, aku minta kepadamu Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku. Sebab masih ada 5 orang saudaraku. Supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh. Agar mereka jangan masuk kelak ke dalam tempat penderitaan ini. Coba lihat. Apa yang sedang dilakukannya? Penginjilan kan?